Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Orang yang dijamin masuk neraka, Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Bagian ketiga. Abu Jahal terus melanjutkan penghalangan dan pelarangan setiap orang yang ingin membantu kaum muslimin. Hingga suatu ketika, dia terpaksa dipukul salah seorang kaum musyrikin dan melukainya. Dengan itulah terhenti pemboikotan secara zalim kepada kaum muslimin. Imam Ali Burhanuddin Al-Halabi berkata, yang rangkumannya sebagai berikut. Suatu ketika, Abu Jahal mengganggu Hakim bin Hizam yang bersama anak kecil membawa gandum. Dia menginginkan bibinya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dengan melewati kampung tersebut. Abu Jahal menjaringnya seraya berkata, "Akankah kau pergi membawa makanan itu ke Bani Hashim? Demi Allah, engkau dan makananmu tidak akan sampai ke sana hingga aku mempermalukanmu di Mekah." Maka saat itu, bertepatan dengan datangnya Abu Al-Bukhturi bin Hisham, dia berkata kepada Abu Jahal, "Apa yang kau perbuat padanya?" Abu Jahal menjawab, "Dia membawa makanan untuk Bani Hashim." Abu Al-Bukhturi berkata padanya, "Makanan untuk bibinya. Apakah engkau melarangnya untuk mendatangi bibinya dengan makanan itu? Biarkan dia pergi." Abu Jahal enggan dan melarang, hingga keduanya saling tarik-menarik. Abu Al-Bukhturi mengambil tulang onta, lantas memukulkannya pada Abu Jahal, hingga sobek keningnya dan luka. Lalu menginjaknya dengan kakinya sekuat tenaga seraya berkata, "Rasakan wahai Abu Jahal, engkau menjumpai bencana. Demikianlah kebodohanmu itu, menjadikan seseorang hina. Begitulah umpatan, kembali sebagai penghinaan. Engkau mengetahui bahwa kami melegakan kepentingan dan mencegah yang ada, agar tidak tumpah ruah." Sebagian suku Quraisy telah merasakan dampak buruk dari pemboikotan yang berdosa ini. Mereka saling menarik simpatik dan berembuk di malam hari untuk menurunkan lembaran pemboikotan dan pergi ke tempat perkumpulan orang Quraisy seraya berkata, "Akankah kita makan, memakai pakaian, sedangkan Bani Hashim dan Al-Muttalib binasa? Mereka tidak berdagang maupun membeli. Marilah kita robek lembaran pemboikotan yang zalim ini." Seakan-akan petir menyambar kepala Abu Jahal, maka dia berkata, "Perkara ini telah diputuskan semalam." Kemudian lembaran itu dirobek dan keluarlah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dari tempat mereka. Kemenangan bagi kaum muslimin dan kebinasaan untuk Abu Jahal. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berputus asa terhadap negeri dan kaumnya, muncullah cahaya yang bersinar bagi dakwah dan risalahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi beliau para penolong yang memiliki tabiat yang kokoh, kemauan yang kuat, keyakinan yang berakar. Merekalah kaum Ansar yang membaiat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Bai'atul Aqabah. Baiat ini benar-benar menjadi pembuka bagi kaum muslimin. Baiat tersebut memerangi manusia yang merah ataupun hitam untuk perjuangan demi meninggikan kalimat yang hak. Tatkala musibah yang menimpa kaum muslimin semakin mendera, mereka mempersiapkan diri, saling mendampingi dan mendukung. Mereka keluar berkelompok dan sendiri-sendiri, menutup pintu-pintu rumah mereka di Mekah untuk hijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tempat tinggal Bani Mat'un, Bani Al-Bukair, dan Bani Jahsh menjadi tanah yang tandus tidak berpenduduk. Utbah bin Rabi'ah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Abu Jahal yang fasik melewati daerah Bani Jahsh. Lalu Abu Jahal menoleh kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu seraya berkata, "Tidakkah kau lihat ini? Ini akibat perbuatan keponakanmu. Dia memecah belah kesatuan kita, mencerai-beraikan urusan kita, dan memutuskan hubungan di antara kita." Sedangkan Al-Abbas radhiyallahu anhu tidak menjawab dengan sepatah kata pun. Abu Jahal menipu saudaranya. Di antara kabar yang langka dan penting dalam kejadian hijrah, bahwasanya Al-Ayyas bin Abi Rabi'ah radhiyallahu anhu, saudara seibu Abu Jahal dan anak pamannya, termasuk orang terdahulu dan paling awal lagi ikut hijrah 2 kali.
Abu Jahal tidak terima saat saudaranya hijrah dan merasakan kenikmatan Islam di antara kaum Ansar di Madinah. Abu Jahal dan saudaranya Al-Harits bin Hisham keluar hingga keduanya sampai ke Madinah. Saat itu, Rasulullah SAW masih di Mekah. Abu Jahal membisikkan kepada Ayas dengan perkataan yang bejat lagi penuh tipu daya. Sesungguhnya ibumu bernazar tidak akan menyisir rambutnya hingga ia melihatmu, dan tidak pula bernaung dari terik matahari hingga melihatmu. Maka Ayas radhiyallahu anhu terasa tersentuh dengan apa yang didengarnya. Umar radhiyallahu anhu mengisyaratkan agar dia tidak mendengarkan setan ini. Akan tetapi, Ayas dikuasai oleh perasaan cinta selaku anak terhadap orang tua. Dia membenarkan apa yang dikabarkan Abu Jahal. Dia pun keluar bersama keduanya. Hingga sampai keluar jalan, kedua orang itu menawannya, lalu mengikatnya dengan kuat. Kemudian keduanya memasuki Mekah di siang hari, sedang Ayas radhiyallahu anhu dalam keadaan terikat. Kemudian keduanya berkata, Wahai penduduk Mekah, berbuatlah demikian terhadap orang-orang bodoh di antara kalian, sebagaimana kami berbuat terhadap orang bodoh kami ini. Dahulu Nabi kita Muhammad SAW dengan rahmatnya, sebagaimana terdapat dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendoakan Ayas, Walid bin Walid, dan Salamah bin Hisham dalam kunut salat Isya. Beliau SAW berdoa, Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkanlah Ayas bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang tertindas dari kaum mukminin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Beliau SAW pada suatu hari tidak mendoakan mereka, maka aku menegur beliau. Beliau bersabda, Tidakkah kau melihat mereka telah pergi, yakni syahid? Rencana membunuh Rasulullah SAW. Hijrah orang-orang terkemuka lagi baik, dalam keadaan yang bagus lagi menakjubkan. Sedikit menyulut kemarahan para penyembah patung. Abu Jahal dan kaum musyrikin melihat bahwa Muhammad SAW akan bergabung dengan para sahabatnya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka hal ini membuat para pembesar Quraisy mengadakan muktamar. Mereka bersepakat suatu hari yang diberi nama Az-Zahmah, yakni hari yang padat. Dikarenakan berjubelnya orang setingkat preman dan rakyat jelata, semua menunggu keputusan pemuka mereka, yaitu orang-orang yang berkumpul di sekitar si fasik Abu Jahal di Darun Nadwah. Tersebut perundingan kaum musyrikin seputar apa yang diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mereka dalam firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Majelis itu menyetujui pendapat orang yang berdosa lagi busuk, Abu Jahal, yang berkata kepada mereka, Wahai kaum Quraisy, demi Allah, sungguh aku memiliki pendapat tentangnya yang tidak kalian duga. Para hadirin berkata dengan suara yang berat, Apa itu, wahai Abul Hakam? Abu Jahal menjawab, saat itu tanda pengkhianatan ada di wajah dan kedua matanya. Menurut hematku, kita mengambil dari setiap suku seorang pemuda yang kuat dari bangsawan menjadi wakil kita. Kemudian kita memberi setiap pemuda dari mereka pedang tajam, lalu mereka menemui Muhammad dan kesemuanya serempak menyerangnya hingga mati. Maka darahnya berpencar di antara banyak suku. Dengan demikian, Bani Abdi Manaf tidak akan mampu memerangi kaumnya secara keseluruhan. Maka mereka akan rela terhadap kita dengan al-aqal. Kita pun mengganti dan menunaikannya dengan membayar denda untuk mereka. Setan telah menyelimuti mereka, para pelampau batas, di depan pintu Rasulullah SAW. Mereka berjaga-jaga hingga beliau tertidur, agar mereka menyergap dan membunuhnya. Dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menopang nabinya, hingga mereka orang-orang yang jelek itulah yang tertidur. Maka kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.
Quran Surat Yasin ayat 9. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Untuk kejadian ini, Al-Bushiri rahimahullah mengisyaratkan dengan perkataannya, dan Nabi berjalan menuju Madinah, sedangkan Mekah rindu terhadapnya. Kehinaan Abu Jahal. Orang-orang Quraisy menjadi gila tatkala mengetahui lepasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mereka bersama sahabatnya As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sekelompok kaum musyrik yang dipimpin si fasik Abu Jahal bergegas mengejar hingga mereka berdiri di depan pintu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lantas keluarlah putrinya Asma radhiyallahu anha, dan si jelek Abu Jahal bertanya, "Di mana ayahmu, wahai putri Abu Bakar?" Asma radhiyallahu anha menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku." Maka si jelek lagi keji itu mengangkat tangannya dan menampar Asma radhiyallahu anha dengan tanpa belas kasihan hingga jatuh anting-antingnya karena kerasnya tamparan yang penuh kedengkian itu. Demikianlah kerendahan Abu Jahal sampai hati menyakiti wanita yang sedang hamil, berlepas diri dari akhlak orang-orang Arab yang mulia dalam memperlakukan wanita. Piala Quraisy berupa 100 onta. Abu Jahal dan suku Quraisy merasa sedih dan gelisah terhadap kejadian yang mereka alami. Mereka berkeliling mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjanjikan bagi yang membawanya dalam keadaan hidup atau mati 100 onta. Mereka mengutus para pencari jejak kaki untuk melacak jejaknya. Di antara mereka adalah Qurs bin Alqamah, Suraqah bin Jushum al-Mudriji. Rasa tamak telah menguasai jiwa Suraqah hingga dia mengendarai kudanya. Dia mempercepat langkah hingga dapat menyusul Rasulullah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, ada penunggang kuda yang menyusul kita." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh seraya berdoa, "Ya Allah, lemparkanlah hingga ia jatuh. Ya Allah, peliharalah kami darinya sesuai kehendak-Mu." Terperosoklah kedua kaki depan kuda Suraqah hingga sampai kedua lututnya, dan dia terpelanting jatuh dari kudanya. Allah menjadikan ketakutan pada dirinya. Dia berusaha untuk kedua hingga 3 kali mencelakakan beliau. Namun setiap kali dia berusaha, kaki depan kudanya terjatuh ke dalam padang pasir. Ketika itulah dia berteriak minta tolong. Dia pun mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan pernah dapat dilukai oleh seorang pun. Kemudian dia menjerit seraya berkata, "Aku Suraqah bin Malik bin Jushum, lihatlah, aku akan berbicara pada kalian, demi Allah, aku tidak akan mencelakakan kalian. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah untukku, dan aku tidak akan membahayakanmu." Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan kaki kudanya hingga ia berdiri sempurna di atas tanah. Kemudian dia berkata, "Wahai Nabi Allah, perintahkanlah untukku apa yang kau mau." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tetaplah kau di tempatmu. Jangan biarkan seseorang pun mengejar, dan sembunyikan berita kami." Ketika Suraqah hendak kembali, Nabi menoleh seraya berkata, "Seakan-akan aku melihatmu memakai pakaian Kisra." Suraqah bertanya keheranan, "Kisra bin Hurmuz?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya." Suraqah kembali dan memenuhi janjinya. Setiap kali dia mendapat pertanyaan, dijawabnya dengan berkata, "Cukuplah bagi kalian wajah ini." Dalam hal ini, Suraqah berkata, "Aku keluar sebagai orang yang paling bernafsu mendapatkan keduanya, yakni Rasulullah dan Abu Bakar. Dan aku pulang sebagai orang yang paling ingin agar tidak ada yang mengetahui kabar keduanya." Mengenai kisah Suraqah, seorang penyair mengisyaratkan, Suraqah telah dikuasai perasaan tamak, maka ia pun tenggelam dengan kuda pacuannya yang keseleo, dan dia pun minta damai. Abu Shiri juga mengisyaratkan dalam hamziahnya tentang hal itu. Dan Suraqah pun mengikuti jejaknya. Maka kuda berambut pendek kesayangannya tenggelam ke dalam tanah. Kemudian dia menyeru, tatkala nampak bahwa dia akan tenggelam. Dan seruannya telah menolong orang yang tenggelam sambil menyeru. Antara Suraqah dan Abu Jahal,
Tatkala Suraqah merasa tenang, hingga Nabi SAW sampai ke Madinah. Di Mekah, dia menceritakan apa yang menimpanya dan apa yang menimpa kudanya. Suraqah adalah pemimpin Bani Mudlij. Abu Jahal takut. Hal ini menjadi sebab keislaman sebagian penduduk Mekah. Pada saat itulah, kegilaan Abu Jahal menjadi-jadi. Dia menulis surat kepada Bani Mudlij, memerintahkan mereka agar membangkang pada pemimpin mereka, Suraqah, dan mengambil alih kepemimpinannya. Dia berkata, "Wahai Bani Mudlij, aku takut terhadap orang bodoh di antara kalian. Suraqah membelot untuk menolong Muhammad. Kalian harus menggantinya, agar dia tidak memecah belah persatuan kalian, hingga nantinya tidak berbalik setelah jaya dan wibawa. Orang hidup yang bodoh mengira syubhat tiba di atas kejelasan sunnah yang hak. Bagaimana bisa kebenaran itu dikatakannya? Dia berangkat tanpa mengatakan hak sepatah kata pun. Aneh dia berpaling, disertai kemarahan ke Madinah, sejauh-jauhnya tempat kelahiran. Sekiranya dia tidak mendatangi Madinah dalam keadaan lari, niscaya ujung pedang yang tajam itu akan melukainya." Suraqah berkata membantah Abu Jahal, semoga dia dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam syairnya, sedang Suraqah dahulu seorang penyair. "Demi Allah, wahai Abul Hakam, seandainya engkau menyaksikan keadaan kudaku saat kakinya terjerembab ke dalam tanah, niscaya engkau mengetahui tanpa keraguan bahwasanya Muhammad seorang Rasul dan memberi keterangan. Maka siapakah yang dapat melawannya? Maka jauhkanlah kaum itu darinya. Sesungguhnya aku melihat perkaranya akan lebih tampak suatu hari nanti, dengan perkara yang diinginkan semua orang, bahwa semua manusia akan mengambil keselamatannya." Di kemudian hari, Suraqah masuk Islam, yaitu sekembalinya Rasulullah SAW dari Hunain dan Taif. Di masa Al-Faruq Umar radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan Kisra, dan Umar memasangkan pakaian Kisra untuk Suraqah. Sesampainya di Al-Madinah Al-Munawwarah, ia diarak berkeliling. Suraqah mengulang-ulang perkataan Al-Faruq radhiyallahu anhu. "Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang telah menggantikan Kisra bin Hurmuz. Dia memakaikan keduanya kepada Suraqah bin Jushum, orang Badui dari Bani Mudlij." Dengan demikian, melesetlah praduga Abu Jahal. Dia telah mengira bahwa dirinya akan mendapatkan keuntungan dari perlombaan ini. Akan tetapi alangkah jauhnya, dan alangkah tepatnya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu tatkala dia mencela Abu Jahal dalam syairnya. "Kaumnya menamakan Abul Hakam, sedangkan Allah menamakannya Abu Jahal. Kepemimpinannya membuat kaumnya dimurkai Allah karena tergelinciran dari yang asli. Tidakkah masa untuk melakukan kunjungan itu datang? Melainkan kebodohannya menjadi semakin mendidih, seakan-akan dia dengan apa yang membuatnya bergejolak, semakin menampakkan dosa dan kerasnya kebodohan itu." Berjumpa di Medan Badr. Tatkala kaum muslimin menghadang kafilah Quraisy, Abu Sufyan bin Harb takut ditawan oleh kaum muslimin. Dia mengirim utusan untuk memberitahu kaum Quraisy. Tak lama setelah mendengar kabar, Abu Jahal berorasi mengajak orang-orang keluar untuk perang. Maka orang-orang cepat bersiap-siap bertempur dengan kaum muslimin. Di antara mereka, pembesar-pembesar Quraisy. Meskipun Abu Sufyan pergi kabur dengan selamat bersama kafilahnya dan menyarankan agar tidak keluar. Namun, Abu Jahal berteriak seraya berkata, "Demi Allah, kami tidak akan pulang hingga sampai Badar. Lantas kita bermalam 3 hari, menyembelih unta, memakan makanan, meminum khamr, wanita-wanita penghibur yang memainkan musik untuk kita. Dan sehingga orang-orang Arab mengetahui tentang perjalanan kita, mereka akan senantiasa menghormati kita selamanya. Maka berjalanlah kalian." Dalam perjalanan ini, Abu Jahal telah menyembelih 10 ekor unta untuk menjamu Quraisy. Tatkala kedua pasukan bertemu di Badr, Rasulullah SAW melihat para pemuka Quraisy. Utbah, Syaibah, keduanya anak Rabi'ah, Abul Bukhturi bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Ta'imah bin Adi, An-Nadhr bin Al-Harith, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, dan selain mereka. Maka Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabatnya seraya bersabda, "Inilah penduduk Mekah, telah keluar sampai ke akar-akarnya."
Berhadapanlah kedua pasukan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, inilah Quraisy telah datang dengan kesombongan dan kecongkakannya. Mereka menentangmu, mendustakan Rasulmu. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, binasakanlah mereka di pagi ini. Adapun kaum musyrikin telah dibuka acaranya oleh Abu Jahal pada hari itu dengan berkata, Ya Allah, ia telah putuskan hubungan kekerabatan. Ia datang dengan apa yang tidak kami ketahui. Lenyapkanlah di pagi hari. Ya Allah, siapakah di antara kami yang lebih Engkau cintai, yang lebih Engkau ridhai di sisimu? Maka menangkanlah dia hari ini. Maka Abu Jahal menjadi pembuka bagi dirinya tatkala kedua pasukan bertarung, khususnya ketika goncangan mulai menimpa barisan kaum musyrikin. Kemudian mereka melarikan diri dan mundur bercerai-berai. Sedangkan kaum muslimin memburu mereka dari belakang punggungnya hingga membunuh sebagian dan menawan yang lainnya. Bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam.